Kalian tahu ini barang apa? Ini adalah handphone. Dan kita tahu ya, smartphone zaman now ini fitur-fiturnya banyak banget. Bisa untuk flashlight, stopwatch, alarm, bisa untuk edit video, bisa untuk kamera, main TikTok, mungkin main game PUBG, Mobile Legends, banyak banget fiturnya. Nah, tapi gimana kalau misalnya handphone ini nggak pernah di-charge? Kira-kira apa yang akan terjadi? Tentu handphone ini baterainya akan habis sehingga fitur-fitur yang ada di dalamnya kita nggak bisa menggunakannya lagi. Nah, sama halnya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Barang siapa nggak melekat padanya maka akan jadi kering dan mati, nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi barang siapa melekat pada Tuhan Yesus maka dia akan berbuah. Teman-teman, kalau kita nggak pernah melekat sama Tuhan Yesus yang merupakan sumber energi dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Tapi kalau misalnya kita melekat pada Tuhan Yesus, kita akan melihat hidup kita akan lebih efektif, lebih maksimal, sampai ke potensi tertinggi. Kekeliruan kita terkadang sebagai orang-orang Kristen adalah kita secara tidak sadar menghakimi orang-orang di sekitar kita yang mungkin masih dibelenggu oleh dosa. Contohnya, kalau misalnya kamu memiliki seorang teman yang masih suka pergi ke tempat-tempat nggak benar seperti tempat-tempat clubbing atau tempat-tempat striptease, atau mungkin mereka masih suka mabuk oleh alkohol, atau mungkin mereka suka melakukan seks di luar nikah, janganlah kamu menghakimi mereka, melainkan tetap nasihatkan mereka di dalam kasih. Tetap doakan mereka supaya Tuhan mengubah kehidupan mereka. Ingat apa yang Yohanes 3 ayat 17 katakan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia datang ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Dan itu pula tugas kita, teman-teman, sebagai orang-orang Kristen, bukanlah menghakimi, melainkan untuk mengasihi. Kata Kak Christopher Tapiheru, kalau misalnya Sang Pencipta hukum aja mengambil keputusan untuk mengampuni, masa kita yang cuma tahu hukum memutuskan untuk menghakimi? Pilihlah kasih dan bukan penghakiman. Ingat, orang berdosa bukan hanya mereka yang ada di meja klub, melainkan setiap dari kita yang juga duduk di kursi gereja. Setiap dari kita berdosa dan butuh kasih karunia Tuhan. God bless you. Teman-teman, pada 2 Tawarik 20, Yosafat dan pasukannya waktu itu mereka sedang berada di tengah keadaan yang sangat terjepit. Mereka kalah jumlah, mereka kalah sumber daya, mereka udah gak melihat adanya jalan keluar. Tapi di tengah itu semua, Yosafat mengatakan, Tuhan, kami gak tahu kami harus berbuat apa, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Teman-teman, mungkin saat ini kita sedang berada di tengah keadaan yang mirip seperti Yosafat. Mungkin keadaan ekonomi kita sedang buruk, mungkin kesehatan kita kurang baik, mungkin oleh karena coronavirus yang ada kita menjadi takut. Tapi teman-teman, hari ini saya mengajak kita untuk melakukan hal yang sama seperti Yosafat. Mungkin kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat, tetapi letakkanlah pandangan kita kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dibandingkan masalah kita. Tuhan kita jauh lebih besar dibandingkan coronavirus. Tuhan kita jauh lebih besar daripada krisis ekonomi. Percayalah kepada Dia. Letakkanlah pandanganmu kepadanya, karena Dia peduli dan sayang kepada kamu. God bless you and Jesus loves you. Pada Matius 4 ayat 4, Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Teman-teman, saya pengen bertanya pada kamu, kalau misalnya sehari-hari makannya Indomie, fried chicken, samcan, kira-kira apa yang akan terjadi dengan tubuh kamu? Kemungkinan besar tentu tubuh kamu akan menjadi kurang sehat ya, mungkin kolesterol tinggi. Nah, tapi gimana kalau misalnya kamu sehari-hari makannya sayur-sayuran dan buah-buahan? Tentu tubuh kamu akan menjadi lebih sehat, benar nggak teman-teman? Nah, begitu pula dengan kerohanian kita. Kalau misalnya kita ingin melihat kerohanian kita bertumbuh kuat, maka kita harus memberi makan yang baik rohaninya. Nah, apa sih makanan rohani yang baik? Makanan rohani yang baik adalah firman Tuhan. Semakin kita mengisi kerohanian kita dengan firman Tuhan, maka semakin kita akan memiliki iman yang kuat, teman-teman. Maka itu, bacalah firman Tuhan di pagi hari, di malam hari, mungkin di tengah hari ketika kosong, bacalah firman Tuhan. Semakin kamu baca firman Tuhan, semakin kamu bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan. Teman-teman, pada 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, bersyukurlah di dalam segala keadaan. Teman-teman, ketahuilah bahwa Tuhan ingin agar kita mengucap syukur. Karena ketika kita mengucap syukur, kita akan memiliki ketenangan, kebahagiaan, dan juga pengharapan yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Maka itu hari ini saya mengajak setiap dari kita untuk mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk nafas pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan. Tuhan, terima kasih untuk keluarga. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyelamatkanku dari dosa. Tuhan, terima kasih karena hari ini aku masih bisa makan. Teman-teman, hari ini mulailah kita mengucap syukur. Jangan fokus akan apa yang masih kurang, tapi bersyukurlah akan apa yang telah Tuhan berikan. God bless you. Teman-teman, pada Mazmur 28 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku.
kepadanya lah hatiku percaya. Teman-teman, di dalam hidup ini janganlah kita meletakkan pengharapan kita pada kekuatan kita sendiri, talenta kita, koneksi kita, atau mungkin uang kita. Karena kebenarannya hal-hal itu sangatlah terbatas. Kalau misalnya kita meletakkan pengharapan kita pada hal-hal tersebut, cepat atau lambat kita akan melihat diri kita frustasi. Kenapa? Karena dalam hidup ini kita pasti akan menghadapi masalah dan juga tantangan yang gak bisa kita hadapi dengan kemampuan dan kekuatan diri kita sendiri. Kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan jika kamu meletakkan pengharapanmu pada Tuhan, kamu akan melihat kehidupan kamu pasti akan lebih tenang. Karena kamu tahu Tuhanmu jauh lebih berkuasa, jauh lebih besar dibandingkan setiap tantangan dan juga masalah yang ada dalam kehidupan kamu. Maka itu, letakkanlah kepercayaanmu, pengharapanmu pada sumber yang benar, yaitu Tuhan pencipta alam semesta ini. God bless you. Kesabaran dan kemurahan hati adalah bagaikan perisai dan pedang dari cinta. Kesabaran memampukan kita untuk menghindari konflik yang tidak diperlukan dan juga membuat hubungan kita lebih bertahan di tengah keadaan sulit. Sedangkan kemurahan hati merupakan inisiatif untuk kita berbuat baik di dalam hubungan kita. Kemurahan hati menunjukkan kasih dengan cara memberi dan juga melayani. God bless you. Teman-teman, cara kita bisa mengalahkan kebohongan iblis adalah jika kita mengetahui kebenaran. Nah, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan. Pada Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, dikuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan pada Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa melekat pada firman-Ku, mereka adalah murid-murid-Ku, dan mereka akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan mereka. The truth will set you free. Teman-teman, jika kita ingin mengalahkan tipu muslihat iblis dan juga kebohongan iblis, cara terbaik adalah kita membaca firman Tuhan di dalam keseharian hidup kita. God bless you and Jesus loves you so much. Teman-teman, pada Matius 6 Tuhan Yesus mengatakan, janganlah engkau khawatir. Lihat burung-burung di udara, mereka gak kumpulin makanan tapi tetap makan setiap hari. Lihat bunga-bunga di ladang, mereka gak mendandani diri mereka sendiri tapi tetap terlihat cantik. Nah, kalau misalnya burung-burung di udara dan juga bunga-bunga di ladang dipelihara sedemikian rupa oleh Tuhan, bukankah lebih lagi Dia akan memelihara kamu karena Dia sayang sama kamu dan karena Dia peduli sama kamu. Maka itu teman-teman, janganlah kamu khawatir, tetapi tetaplah memiliki pikiran yang positif. Jangan berpikir bagaimana jika aku kalah, tetapi berpikirlah bagaimana jika aku menang. Jangan berpikir bagaimana jika aku mati, tetapi berpikirlah bagaimana jika aku sembuh. Milikilah pikiran yang positif, janganlah khawatir, tetapi percayalah terhadap janji Tuhan karena Dia sayang sama kamu. God bless you. Mereka ingin seorang raja yang datang menggunakan mahkota emas pada kepalanya, tapi Yesus datang menggunakan mahkota duri pada kepalanya. Mereka ingin seorang raja yang datang menggunakan jubah pada punggungnya, tapi Yesus datang memikul salib pada punggungnya. Mereka ingin seorang raja yang datang sebagai penguasa, tapi Yesus datang sebagai seorang pelayan. Teman-teman, mungkin orang-orang bertanya-tanya kepada orang-orang Kristen, kenapa kekristenan menyembah Tuhan yang mati disalibkan di atas kayu salib? Dan saya biasanya hanya tersenyum dan mengatakan pada mereka, keren sekali bukan? Karena Tuhanku begitu sayang sama aku, sehingga Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosaku. Love has won the war. The grave is empty. Karena pada hari ketiga, Yesus Kristus bangkit, mengalahkan maut dan dosa selama-lamanya. Dia membuka jalan pada setiap dari kita, di mana tadinya udah gak ada jalan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Thank you Jesus, we love you so much. Teman-teman, Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Kalau misalnya hari ini kamu masih dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, belenggu dosa, yang harus kamu lakukan bukanlah minta didoain sama pendeta, melainkan untuk menghabiskan waktu sama Tuhan, to spend time with God. Caranya gimana sih? Dengan cara membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan berisikan janji-janji Tuhan, dan semakin kamu baca, semakin iman kamu akan menjadi kuat. Semakin kamu akan punya ketenangan dan juga pengharapan, karena kamu tahu ada Tuhan pencipta alam semesta yang sayang sama kamu, dan Dia ada di sisi kamu berperang untuk kamu. God bless you and Jesus loves you so much. Teman-teman, kebenarannya Tuhan mau memberkati setiap dari kita. Berkat Tuhan tersedia dengan begitu melimpah bagi diriku dan juga bagi dirimu. Tapi kita harus ingat bahwa kita harus mempersiapkan bejana kehidupan kita dengan baik. Jangan sehari-hari cuma berdoa doang, minta berkat dari Tuhan, tapi kita nggak pernah disiplin, nggak pernah kerja keras, nggak pernah memikirkan usaha atau pekerjaan kita. Nggak boleh kayak gitu teman-teman. Kita tetap harus melakukan bagian kita.
Do our best and God will do the rest. Lakukanlah pekerjaan kamu, usaha kamu dengan disiplin, dengan konsisten, dengan 100%. Maka aku percaya Tuhan pun akan turun tangan memberkatinya. Sehingga apa yang kamu kerjakan gak akan berakhir sia-sia, melainkan kamu akan melihatnya berbuah di dalam kehidupan kamu. God bless you. Teman-teman, hari ini kita mau belajar sedikit tentang pengendalian diri. Pengendalian diri artinya bukannya kita dikendalikan oleh emosi kita, melainkan kitalah yang mengendalikan emosi kita. Contohnya, mungkin ketika orang lain berkata-kata buruk tentang kita, rasanya kita pengen marah. Tapi kita sebagai orang-orang Kristen, kita tarik nafas dan mengambil keputusan untuk tetap bersabar, untuk tetap memilih untuk jadi orang-orang yang ramah. Contoh lain, mungkin ketika masalah datang, seringkali rasanya takut, rasanya khawatir. Tapi kita sebagai orang-orang Kristen, kita baca firman Tuhan, sehingga kita punya kekuatan. Di tengah keadaan tersebut, kita malah bisa tetap termotivasi, tetap semangat, karena kita tahu janji Tuhan atas hidup kita. Contoh lain, mungkin ketika ada orang lain berbuat jahat dengan kita, rasanya kita pengen balas dengan kejahatan. Tapi kita sebagai orang-orang Kristen, kita berdoa minta pertolongan kepada Tuhan, sehingga kita mampu untuk tetap berlaku baik kepada orang tersebut. God bless you and Jesus loves you so much.